Selamat malam untuk semua, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Rengga Asmara, selaku dosen pengampu workshop keterampilan komunikasi PENS, dan yang terhormat kepada narasumber yang sudah hadir di dalam acara seminar ini, Mas Ananda Baskara, serta yang terhormat kepada Bapak atau Ibu peserta webinar series ini yang insya Allah berbahagia. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara seminar hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan-susunan acara kali ini. Jadi ini acara yang pertama, pembukaan, pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, sesi foto, dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita nanti-nantikan, yaitu isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab kepada Mas Ananda Baskara, kepada beliau dan waktu tempat kami persilahkan. Oke, untuk Mas Bayu, terima kasih ya untuk sambutannya juga. Kemudian terima kasih juga ya buat teman-teman dan partisipan yang udah datang ya di acara webinar pada malam kali ini, di mana yang harusnya untuk malam minggu itu kalian kayak berkumpul dengan keluarga ataupun sama doi-doi kalian gitu kan ya. Jadi kayak yang lagi sama ayang-ayangnya malah terganggu gitu. Tapi ya nggak apa, ajak ayangnya untuk lihat webinar aja. Soalnya ya nggak ada salahnya gitu kan ya. Oke, teman-teman, kita langsung mulai aja untuk ininya, pembahasan yang pertama, yaitu nah, sini kita akan bahas gimana yaitu membuat komik web ataupun digital dengan tema The Art of Happy Driving Webinar. Nah, sini itu kita akan bahas santuy-santuy ya, kita akan bahas sedikit ataupun dasar-dasarnya aja, kayak behind the scene dari pembuatan komik itu kayak gimana sih gitu. Nah, nanti aku tunjukin ya beberapa tips ataupun triknya ya. Oke, langsung aja ya. Oh ya, sebelumnya aku mau promosi bentar ya. Aku buat sebuah karya yaitu di webtoon dengan judul Beresna. Kalau misalkan kalian kepo ataupun pengen tahu kelanjutan ceritanya atau gimana gitu, kalian bisa like dan plus favoritnya ya. Kemudian ini untuk sosmed dari kreator kita ya, yaitu untuk story writer Rizaldiar.29. Kemudian untuk ilustrator itu saya sendiri. Ini nama pena saya yaitu Beruang ya teman-teman. Jangan lupa untuk like dan plus favoritnya ya. Oke, nggak usah lama-lama ya teman-teman. Kita langsung aja ya untuk pembahasan pertama. Nah, komik itu apa sih? Semakin adanya perubahan zaman ya teman-teman, definisi komik juga mengikuti perubahan. Namun perubahan definisinya hanya bertindak sebagai pelengkap, soalnya dari definisi yang terdahulu. Komik itu juga disebut sastra gambar. Komik menjadi salah satu bentuk komunikasi visual yang berguna untuk menyampaikan informasi dan punya kelebihan itu berupa mudah dimengerti ya teman-teman, di mana kolaborasi antara gambar dan teks yang dirangkai sedemikian rupa membentuk alur cerita yang menarik. Nah itu tuh komik ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mengikuti komik itu kalian bisa memahami visualisasi karakternya itu kayak gimana daripada untuk novel ya, dimana kalian masih berangan-angan gitu. Oke, untuk jenis komiknya itu aslinya ada dua ya teman-teman. Jenis komik itu ada dua. Yang pertama itu tradisional, yang kedua itu web ataupun digital. Kalaupun ditanya ya perbedaannya apa, itu beda banget ya teman-teman, dari awal sampai akhir ya pembuatannya itu. Dimana untuk tradisional itu alat-alatnya banyak banget, kayak kertas A4, kemudian pensil juga, lalu
drawing pen, penggaris, jangka gitu dan lain-lain. Jadi kayak banyak banget ya teman-teman gitu. Kalau misalkan kalian mau buat komik tradisional gitu. Kemudian untuk web dan digital itu apa aja gitu. Nah, web dan digital tuh kita bahas lebih dalam lagi ya untuk web dan digital ya, teman-teman. Oke, next. Nah, step by step-nya ya teman-teman. Yaitu yang pertama, alat tempur webcomic itu apa aja. Kemudian yang kedua, konsep dan ide cerita. Yang ketiga, pembuatan karakter. Keempat, storyboard atau visualisasi komik. Yang kelima, paneling. Keenam, pembuatan background. Ketujuh, sketsa, lining, coloring, shading. Kemudian yang kedelapan, balon cat. Nah, ini kan kalian kayak bertanya-tanya ya, kok banyak banget sih step-stepnya gitu. Ya, ini emang gini ya teman-teman, behind the scene dari pembuatan komik itu emang begini ya gitu. Jadi aku mau share beberapa pengalaman sama dasar-dasar aja kepada kalian gitu ya teman-teman yang mungkin kepo ya di balik pembuatan komik itu apa aja yang harus disiapin gitu. Yang pertama ya teman-teman untuk alat tempur webcomic yang hardware-nya, device-nya itu yang jelas pertama PC ataupun komputer ya, komputer atau laptop gitu. Nah, untuk komputer atau laptop sebisa mungkin itu yang spesifikasinya itu mid range ya, teman-teman. Kenapa? Soalnya karena resolusinya itu lumayan gede, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kalian buat di laptop ataupun PC yang low range itu mungkin kalian agak bengong terus tiba-tiba nge-crash gitu ya aplikasinya karena emang tidak bisa merendering itu tadi. Jadi kayak kerjaan kalian jadi kayak tertunda terus gitu. Nah, sebisa mungkin cari yang mid range ya teman-teman gitu. Kemudian yang kedua, nah ini ada dua nih tablet nih. Cuman yang satu yang hitam banget ini polosan itu namanya pen tablet teman-teman. Nah, pen tablet ini yang biasanya digambar ataupun yang dipakai di PC atau laptop gitu. Daripada kalian gambarnya pakai mouse, ini pakai pen tablet ini karena ini emang membantu banget ya gitu dan itu enak banget. Kalau misalkan ditanya mereknya apa aja, kita nggak endorse ya, kita nggak sponsorin. Untuk merek yang aku tahu tuh ada 3 teman-teman. Yang pertama itu Wacom, kemudian XT Pen, lalu Wayon. Nah, yang aku pakai ini Wacom teman-teman, Wacom GTL 4200 4200 atau 4700 gitu. Itu aku pakai. Jadi nanti ada kayak gini, ada kayak pensil gini teman-teman. Pensil khusus tabletnya ya, gitu. Kemudian bedanya apa yang sama ada displaynya ini gitu. Nah, untuk yang tablet yang ketiga ini yang terakhir itu kalian kayak mungkin udah tahu ya namanya iPad ataupun Samsung Pad gitu, Huawei Pad kemudian Mi Pad. Nah, itu tablet itu fungsinya biar kalian nggak perlu bawa banyak-banyak banget ya peralatan. Kayak misal nih, kalian mau ke kafe, ngerjain di kafe ataupun lagi ngerjain di luar kota gitu kan. Kan kayak bawa laptop sama pen tablet berat banget gitu kayak bikin males gitu. Nah, kalau misalkan kalian punya tablet itu lebih produktif sama lebih enak aja dibawa kemana-mana gitu. Jadi kayak portable banget gitu. Kemudian untuk datanya kan tinggal disimpan aja di data cloud gitu. Jadi enak gitu dibawa kemana aja gitu. Oh ya untuk yang pen tablet ini ada displaynya juga ya, cuman lebih mahal dan itu ukurannya bisa seukuran monitor dari laptop rata-rata kebanyakan gitu teman-teman. Untuk paling murah sekitar 6 jutaan ya teman-teman untuk yang pen tablet berdisplay itu memang mahal banget tapi worth it lah untuk misalkan kalian pengen yang high quality komik ya gitu. Oke, untuk alat tempur webcomic pada softwarenya ini apa aja? Yang pertama Clip Studio Paint. Clip Studio Paint ini yang sering banyak banget dipakai sama author-author gede ya, author-author lain komik itu emang membantu banget. Soalnya fiturnya itu lengkap dan kayak nge-support banget kalian buat komik gitu. Nah, Clip Studio Paint itu ada 2 teman-teman.
Yang Clip Studio Paint Pro itu untuk animate ya, untuk animasi gitu kan, itu bisa. Kemudian untuk Clip Studio Paint EX itu yang fitur-fitur lengkapnya itu yang komik. Jadi EX ini khusus pembuatan komik, tapi juga ada fitur untuk animasinya ya teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalkan mau pilih, mending sekalian EX aja sih gitu. Apalagi fitur-fiturnya juga banyak sih teman-teman, jadi nggak usah ditanya kalau misalkan pengen cari tutorial pada aplikasi Clip Studio Paint gitu. Kemudian yang kedua, Paint Toolsai. Nah, Paint Toolsai ini aplikasi yang nge-support banget pada laptop-laptop ataupun PC yang kayak kentang gitu. Jadi masih bisa di-handle lah. Cuman ada beberapa keadaan itu nge-crash karena emang Paint Toolsai ini kayak aplikasi sukarela buatan gitu teman-teman. Jadi kayak masih bisa buat digambar, cuman ada kalanya nanti crash gitu. Dan itu tergantung dari kinerja ataupun spek laptop kalian gitu. Kemudian yang ketiga nih, yang warna hitam ada warna-warni pelangi itu Procreate ya teman-teman, itu Procreate dan itu khusus hanya ada pada iOS. Kalau misalkan ditanya itu bisa apa enggak buatnya? Bisa. Soalnya Procreate ini ada beberapa fitur yang dimana bisa mendukung buat komik gitu. Jadi enak banget. Entah bukan selain kalian buat komik itu buat ilustrasi ataupun background lainnya itu enak banget ya buat di Procreate. Aku pernah waktu itu pakai punya temanku dan itu asik dan kayak user friendly banget Procreate itu teman-teman. Apalagi banyak beberapa brush ataupun aset yang free yang bisa kalian pakai. Kemudian yang keempat, jelas kalian udah tahu ya ini Photoshop itu. Nah, selain di sisi lain Photoshop itu bisa buat edit foto ataupun buat gambar, Photoshop juga bisa buat komiknya juga. Gitu. Cuman mungkin kalian udah tahu sendiri ya untuk keluarga Adobe itu Adobe Family untuk Photoshop itu lumayan berat ya teman-teman. Apalagi ada beberapa plugin aset yang aslinya membantu, cuman kadang bisa nge-crash juga gitu, tergantung dari laptop ataupun PC kalian ya, kembali ke spesifikasinya itu tadi gitu. Jadi untuk Photoshop itu juga banyak banget author-author yang pakai Photoshop gitu. Ya termasuk aku juga gitu, kayak nambah efek-efeknya, kemudian nambah efek renderingnya, itu aku masih pakai Photoshop ya, daripada Clip Studio Paint, karena emang fitur Photoshop itu lebih enak teman-teman. Gitu. Oke, next. Kemudian yang kedua, konsep dan ide cerita. Nah, ini kalian kan kayak tanya-tanya gitu, buat cerita kok poinnya banyak banget gitu kan. Nah, emang kayak gini ya untuk buat konsep dan ide cerita. Jadi ini aku bagi untuk 6 poin. Yang pertama yaitu buat sesuatu yang menarik yang orang lain bahkan nggak kepikiran. Kemudian yang kedua, bikin suatu hal dengan keterbalikan yang orang ngira aneh tapi asik. Yang ketiga itu buat titik tumpu ya teman-teman dari cerita yang ingin dibuat. Kemudian yang keempat, pikirkan karakter yang dirasakan saat membuat komik. Kemudian yang kelima, berpikir seperti imajinasi anak-anak. Yang keenam, bikin konflik yang cliffhanger agar pembaca semakin tertarik. Nah, kalian kan kayak tanya-tanya, apa aja sih gitu dalamnya kok banyak banget gitu. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Karena kita emang tujuannya hanya sharing aja, kita bahas santuy-santuy gitu kan. Yang pertama, yaitu buat sesuatu yang menarik, yang orang lain bahkan tak terpikirkan. Nah, di sini aku ada satu karakter original dari komikku, Dresna. Nama karakternya itu Sana Ayudhisa, di mana karakter Sana ini dia disabilitas ya teman-teman, kakinya itu lumpuh, otomatis dia tidak bisa berjalan dan menggunakan kursi roda gitu. Nah, apa yang pengen tak tonjolin ataupun apa yang ingin ku tonjolkan pada cerita Dresna, itu aku pengen nunjukin gimana sih pandangan orang-orang terhadap karakter Sana ini, kemudian gimana karakter Sana menanggapi orang-orang di sekitarnya gitu, yang dimana karakter Sana tidak ingin sebagai karakter yang terlalu beban banget gitu. Jadi dia ingin menutupi kekurangan dia gitu.
itu teman-teman. Jadi kayak perlakuannya gimana, point of view-nya gimana, chemistry-nya juga gimana gitu. Itu benar-benar kita pikirkan banget ya waktu itu, waktu kita buat. Jadi survei juga gimana orang pandangannya untuk disabilitas, terutama yang lumpuh pada kakinya itu gimana, gitu teman-teman. Kemudian bikin suatu hal dengan keterbalikan yang orang mengira aneh tapi asik. Nah, di sini kan kalian kayak tanya-tanya. Ini gambar yang aku buat kemarin malam itu aku kepikiran di mana pada poin 2 ini kan kalian udah tahu ya Disney Princess itu kan kayak anggun, kemudian modis banget, lalu cantik dan sebagainya lah, pokoknya benar high class banget. Nah, kita ambil satu sampel ya, di mana mungkin kalian sudah tahu ya cerita Disney Sleeping Beauty, di mana si princess ini, si putri ini nggak sengaja makan apel beracun gitu. Makan apel beracun, otomatis kan dia kan kayak tertidur lama banget gitu kan, dan butuh seorang pangeran untuk menyelamatkannya gitu. Ya kita balik aja ceritanya. Jadi yang keracunan itu pangerannya, yang nyelamatin putrinya. Dimana putrinya ini aku buat agak tomboy. Mungkin kalian bisa lihat ya, ini untuk tangannya itu dia benar-benar menggandeng pundak si pangeran, kemudian si pangeran ini kayak merasa tenang gitu di sisi si putri gitu karena telah menyelamatkan nyawanya. Jadi dengan keterbalik ini kan orang kayak kira aneh, yang aslinya romance drama malah jadi romance komedi gitu. Nah, yang ditonjolin nanti komedinya karena emang keterbalikan itu tadi memunculkan sebuah komedi klasik gitu ya, komedi-komedi waktu dulu gitu kan. Dan menurutku ini enak banget untuk dikembangkan sebagai konsep dan ide cerita. Itu teman-teman. Oke, yang poin ketiga ya. Untuk yang poin ketiga ini buat titik tumpu dari cerita yang ingin dibuat. Maksudnya gimana tuh teman-teman? Nah, di sini aku ada perumpamaan nih. Waktu kita buat titik tumpu cerita, itu aku sama teman storywriterku buat sebuah mind mapping. Di mana mind mapping ini nanti jadinya bisa memunculkan beberapa konflik baru dan konflik yang menarik ataupun asik untuk diikuti gitu. Apalagi konfliknya itu ada banyak ya teman-teman, jadi cerita kalian itu nggak stagnan di situ-situ aja gitu. Kalau mungkin kalian udah tahu Naruto, di mana Perang Dunia Shinobi keempat itu udah berapa episode itu dan stagnan di situ aja gitu, flashback terus gitu. Nah kalau gitu kan kayak nggak asik gitu. Kan ada beberapa orang yang mungkin udah nggak mengikuti lagi gitu. Nah, dengan adanya mind mapping ini, kalian bisa fokus. Jadi misal nih, aku buat komik A gitu. Maksudnya komik apa gitu, judul apa gitu. Kemudian muncul konflik baru. Konfliknya itu A. Nanti A itu ada lagi, A1, A2 gitu. Nah, setelah A1 dan A2 kelar, kita lanjut ke konflik B gitu. Nah, jadi kayak berurutan gitu. Biar pembaca juga nggak bingung ya gitu. Dan biasanya lebih asik gitu diikuti. Jadi mind mapping itu benar penting banget ya buat teman-teman untuk ngembangin konsep sama ide cerita kalian sendiri gitu. Oke, yang keempat ya, pikirkan karakter yang dirasakan saat membuat komik. Nah, di sini itu saat kalian buat komik, saat kalian buat ide cerita itu kalian benar harus memikirkan karakter kalian ya sebaik mungkin gitu. Jadi kayak karakter development kalian itu kayak gimana gitu. Terus sifatnya gimana, pressure karakternya itu juga kayak gimana gitu. Jadi benar-benar dipikirin gitu. Kayak semisal nih, mungkin kalian udah tahu ya di sisi kiri ini Eren Yeager ya. Di awal itu dia kayak mendambakan sebuah perdamaian ya gitu untuk membebaskan Titan pada tembok gitu kan ya. Di sini dia hanya fokus pada satu tujuan yaitu kebebasan ya. Gitu. Jadi kayak dia benar-benar ingin membebaskan umat manusia gitu. Namun setelah tahu kebenarannya dia mulai berbalik arah ya teman-teman. Di sini kelihatan banget pressure karakternya tuh kayak gimana dan perubahan sifatnya kayak gimana. Kemudian untuk yang terakhir di sini dia ingin menguasai dunia ya teman-teman. Jadi kalian udah tahu banget
pressure untuk karakternya itu kayak gimana. Jadi tekanannya benar besar banget itu, dan itu benar harus dipikirkan. Dimana yaitu tadi pikirkan karakter yang dirasakan saat membuat komik. Nah begitu juga dua karakter lain ya, ini pada satu komik yang sama. Judul komiknya itu Who Made Me a Princess. Sini karakter Athanasia, kemudian ini Lucas ya. Athanasia ini putri kerajaan, di dia ini kayak anggap sih teman-teman gitu, tapi dia kayak menganggap bahwa ya udah bodo amat, kalau nggak dianggap ya udah gitu, jadi kayak sebebas dia gitu. Kemudian dia ketemu karakter Lukas gitu yang selalu menemani masa kecilnya gitu ya teman-teman. Nah Lukas ini karakternya jahil banget, jahil, asik, kemudian cemburuan juga gitu, jadi kan cocok banget sama karakternya dia penyihir teman-teman gitu. Oke, next yang kelima. Berpikir seperti imajinasi anak-anak. Nah, di sini tuh imajinasi benar-benar penting banget ya buat kalian bangun konsep sama ide cerita kalian sendiri gitu. Dimana imajinasi itu biarkan mengalir ya teman, let it flow, kemudian jangan ditahan gitu. Kalau misalkan tertahan, kalian mungkin cari mood booster lain. Dimana biasanya saat kalian healing enak di gunung ataupun lagi di nyangkut di pohon gitu healing kan, tiba-tiba ada wahyu datang, ada imajinasi datang kan, pengen buat ide cerita gini deh, kayaknya asik gitu. Nah gitu, jadi kayak kalian jangan lepasin imajinasi kalian kalau misalkan kalian ingin buat konsep sama ide cerita yang menarik gitu. Makanya kenapa berpikir seperti imajinasi anak-anak itu emang dibutuhin banget ya teman-teman. Karena emang imajinasi anak-anak itu nggak ada batasnya, unlimited banget. Oke, next. Nah ini, bikin konflik yang cliffhanger agar pembaca makin tertarik. Nah, cliffhanger itu apa teman-teman? Cliffhanger itu kayak mungkin kalau kalian tahu tukang bubur NRJ ya, terus tiba-tiba dipotong episodenya pas konflik tengah-tengah. Ya udah, itu mah gantung gitu ceritanya, kayak kalian di ghosting sama kreatornya, kalian di ghosting sama pembuat ceritanya gitu supaya nanti nonton lagi. Nah kayak gitulah konsepnya gitu. Jadi dengan kalian buat mind mapping tadi, kalian bisa mikirin ya di part mana aja yang nanti kalian akan potong yang membuat pembaca itu tertarik juga gitu, agar pembaca setia dan datang ke karya kalian gitu. Jadi mind mapping itu makanya kenapa penting banget ya teman-teman gitu, agar cerita kalian itu make sense dan asik untuk diikuti. Itu teman-teman. Soalnya banyak juga beberapa author yang nerapin konsep ini dan emang berhasil banget, tuntas malah gitu. Oke, kemudian untuk pembuatan karakter ya teman-teman, pembuatan karakter ini seperti yang pada poin konsep dan ide cerita itu tadi, kalian kan harus mikirin banget tuh sifat sama segalanya gitu ya. Karena kalau misalkan kalian buat karakter yang usil ataupun buat karakter yang jahil, tapi wujudnya itu malah karakter misterius yang dimana berambut hitam, terus kayak pendiam kan aneh gitu kan. Jadi kayak benar dipikirin banget, disurvei banget, dan kayak gimana sih nanti chemistry antar karakter itu gitu. Ya, kenapa? Untuk pembuatan karakter, sifat, bentuk tubuh, dan ekspresi ini penting banget, teman-teman. Ini penting banget. Di saat kalian buat karakter, itu kan ada namanya karakter sheet. Nih, aku tunjukin contohnya. Nah, ini karakter sheet. Itu kalian nanti memasang beberapa ekspresi, di mana tujuannya itu untuk biar saat buat komik, karakter kalian itu tidak melenceng jauh gitu dari imajinasinya. Jadi udah ada patokannya gitu. Kayak misal ini karakter pada Dresna ya, namanya Kai Gideon. Dia ini orangnya usil, jahil juga, suka olahraga, sama ceroboh gitu. Kan cocok banget tuh sama ekspresinya juga, sama pembawaan karakternya juga gitu. Itu teman-teman. Jadi emang beberapa ekspresi ini nanti berguna pada di komik, di mana saat kalian buat setelah selesai buat konsep sama ide cerita ya, kayak dialognya, monolognya, kemudian premisnya itu udah kelar,
Nah, di sini itu nanti pembuatan karakter gunanya kayak ngebagi di beberapa paneling kayak pandangan kameranya gitu teman-teman. Tuh. Nanti aku tunjukin ya paneling itu gimana, kemudian cara point of view karakter gitu kayak gimana. Nah, ini untuk contoh lain ya teman-teman. Ini contoh lain pada karakter dari Snako, pada karakter Komiko gitu. Oke, ini yang keempat ya, storyboard atau visualisasi komik. Nah, pada poin 4 ini ada hubungannya sama yang pembuatan karakter tadi gitu. Kan ada beberapa ekspresi nih, dari ekspresi di mana dia menatap pada ukuran 3/4, kemudian ke depan, dia agak ke samping, kemudian samping kiri, 3/4 kanan gitu. Jadi kayak ini penting banget di mana untuk kamera paneling itu membantu ya. Nah, kayak gini kan ada beberapa arah kayak apa ya, arah-arah tatap muka gitu. Jadi biar kalian make sense gitu. Nah, kayak gini. Ini kan dari samping tuh. Ini karakter Kai ya, teman-teman. Ini karakter Kai. Jadi karakter Kai dari samping kayak gimana? Kayak gini gitu. Jadi benar dipikirin banget ya gitu. Gunanya karakter sheet itu tadi gitu. Jadi biar ekspresinya itu tidak berubah jauh, jadi kalian ada patokan imajinasinya gitu. Itu teman-teman. Nah, ini untuk storyboardnya ya, aku buat kayak struktur-struktur aja, gambar-gambar abstrak itu. Bukan abstrak banget sih, karena emang ini untuk sebagai patokan pada penyesuaian dialog gitu. Setelah kalian buat ide cerita itu tadi kan, kalian kayak ngevisualisasikan, itu kayak gimana gitu. Nah, itu kayak gini ya teman-teman contohnya. Gambar-gambar abstrak kayak gini. Gitu. Itu penting banget ya teman-teman. Gitu. Jadi sebelum kalian ke tahap selanjutnya, storyboard itu atau visualisasi komik harus dikerjain ya. Sebelum kalian nanti kayak mau rubah scene ataupun pandangan orang gitu, itu masih di tahap coret-coretan itu tadi. Gitu teman-teman. Kemudian yang kelima, paneling. Nah, paneling ini ada banyak teman-teman. Paneling itu biasanya kayak menunjukkan kayak penekanan karakter, kemudian dialog biasa orang-orang, lalu kayak apa ya? Banyak sih fungsinya paneling itu. Dan untuk paneling di web ataupun digital itu dia memanjang ya teman-teman. Dia memanjang. Soalnya kalau misalkan kalian tahu komik-komik media cetak itu kan menggunakan A4. Sedangkan untuk komik web ataupun digital itu menggunakan pixel yang memanjang. Nah, misalnya aku tunjukin contohnya ya teman-teman. Bentar-bentar. Aku tunjukin contohnya. Nah, ini tuh panjang banget ya teman-teman. Ini panjang banget. Ini itu aku udah menggambar ya beberapa. Nah, ini buat contoh ya teman-teman. Nanti buat contoh. Nanti kita kayak aku ajarin gimana gambar yang enak, asik, dan kemudian efisien juga ya buat komik gitu. Jadi kayak kalian nggak ngabisin waktu banyak banget. Gitu. Nanti aku tunjukin step-step gampangnya. Nah, pada komik itu untuk pada kanvas baru itu menggunakan 1400 ataupun 200 ya teman. Ini nggak tahu kelihatan atau enggak. Pokoknya untuk lebarnya itu 1400, kemudian tingginya itu 20.000. Makanya kenapa untuk misalkan laptop ataupun PC yang low range itu nggak bisa untuk menjalankan pixel seberat ini ya teman-teman. Jadi memang minimal itu mid range ya teman-teman. Gitu. Jadi ini udah ukuran standarnya ya. Di Clip Studio Paint itu ada fitur juga. Ini khusus untuk komik web ya teman-teman. Ini khusus komik web. Nah ini kan ada beberapa pixel. Cuman kenapa aku buat ini? Karena waktu itu aku belum sempat update yang terakhir, jadi aku belum tahu fitur ini dan belum aku coba gitu. Mungkin suatu saat aku coba sendiri gitu. Tapi pakai yang ilustrasi ini itu masih enak aja gitu. Toh juga sama aja fiturnya gitu. Nah ini ada banyak ya teman-teman. Ini untuk komik media cetak. Tuh, ini untuk komik media cetak. Nah ini komik per page ya. Kemudian ini untuk animasi. Jadi fiturnya lengkap banget kalau misalkan kalian menggunakan Clip Studio Paint gitu. Nah, setelah kalian dengan ukuran 1000
400 kali 20.000 itu tadi, jadinya panjang gini teman-teman. Nah, panjang gini. Itu. Jadi emang ini masih belum cukup ya satu episode atau satu chapter. Satu chapter itu biasanya nanti kebagi lagi jadi mungkin 5 atau 6 kanvas ya. Biasanya kalau misalkan aku buat itu satu chapter sekitar 60 sampai 65 paneling ya. Jadi di total ya kalau misalkan satu kanvas ini isinya 10 gitu. Itu teman-teman. Jadi emang untuk komik web digital itu panjang banget ya. Mungkin kalian kayak bingung gimana ngepisahinnya, nanti ya aku ajarin gimana ngepisah. Oke, kita balik lagi ya ke PPT itu tadi. Sampai mana? Nah, sampai channeling ya. Oke, next untuk pembuatan background ya teman-teman. Mungkin kalian kayak tanda tanya ya, tanda tanya besar banget untuk buat background tuh gimana ya pada komik. Nah, sini aku menggunakan aplikasi SketchUp. Nah, aplikasi SketchUp ini kayak membantu banget. Aplikasinya user friendly juga dan enak untuk digunakan gitu. Apalagi ada beberapa aset yang bisa dimodifikasi ya teman-teman, dan itu ada yang free, kemudian maksudnya ada yang untuk personal use, ada yang untuk commercial use gitu. Nah, kemudian gimana untuk desain-desainnya, kalian searching aja ya di maksudnya di YouTube gitu untuk tutorial SketchUp buat apa? Buat bangunannya, kemudian buat backgroundnya itu kayak gimana, kayak rumah gitu. Kalau misalkan kalian nggak bisa buat ataupun nggak bisa menggunakan SketchUp, ada tips lagi yaitu di mana kalian install game The Sims. Soalnya aku cari ide-ide itu juga di sana ya teman-teman. Game The Sims itu emang membantu banget di mana kayak buat infrastruktur bangunan, kemudian gimana buat apartemen, denah-denahnya itu enak banget ya. Kalau misalkan aku kehabisan ide di SketchUp gitu. Nah, di The Sims itu membantu banget. Nggak hanya aku aja ya teman-teman, author-author lain mungkin kalian udah tahu di komik Zona Maya, itu dia juga menggunakan game The Sims, jadi di drawing ulang agar sesuai sama style mereka gitu. Begitu juga mungkin sama komik Scramble yang sekarang lagi hiatus ya, OTW season 2 ya, gitu. Itu dia juga menggunakan The Sims dan SketchUp juga gitu. Jadi kayak untuk background itu paling enak emang buat di aplikasi SketchUp ataupun ubek-ubek atau kotak-atik di ini The Sims itu tadi, game The Sims gitu. Game The Sims kan di PC ada banyak. Kalau misalkan tutorial downloadnya kalian cari aja di YouTube. Oke, next. Nah, di sini tuh yang ketujuh ini banyak banget ya teman-teman poinnya. Poinnya itu yaitu sketsa, lining, coloring, shading ya. Nah, di sini kalian tahu banget ya di sketsa itu aku kayak coret-coret gak jelas gitu. Setelah ini ya aku tunjukin. Setelah kalian buat storyboard ini, nah ini nanti jadinya kayak gini teman-teman. Jadi ini sketsa kasarnya, sketsa yang unfinished-nya, tapi ready untuk di lining. Nah, lining itu apa? Lining itu kayak kalian ngasih garis tebalnya ataupun garis pembatasnya di mana supaya bisa mewarnainya gitu teman-teman. Jadi nggak keluar garis dari background ini gitu. Oh ya, ini background-nya aku hapus ya di dalam karakter ini. Mungkin kalian udah tahu bedanya ya. Untuk yang di ini sketsa itu kan masih ada transparansi background-nya. Kemudian untuk yang di lining itu background-nya udah aku hapus, jadi memang benar-benar clear dan bisa ready untuk di coloring. Nah, coloring ini ada dua ya teman-teman, ada dua tipe, dua jenis, bukan dua jenis sih, dua tahap, di mana kalian itu nge-base coloring ya. Nah, apa itu base coloring? Base coloring itu kalian gunakan saat pembuatan karakter itu tadi. Nah, kayak ini. Nah, ini kan ada beberapa palet nih. Kalau kalian lihat, bentar ini bisa di zoom ya? Oh bisa. Nah, ini kan ada beberapa palet nih. Ada beberapa palet
yang gunanya itu biar karakter kalian tidak berubah warna gitu, dari rambut, mata, kemudian dan lain-lain gitu. Jadi kayak tetap stay di palette yang kalian buat sendiri gitu. Ini namanya color palette ya. Jadi kalian bisa searching-searching, cari-cari di YouTube, Pinterest ataupun DeviantArt ya. Itu banyak banget contoh-contoh pembuatan karakter sheet. Kalau misalkan kalian bingung gitu, jadi emang ini penting banget ya teman-teman, color palette ini kalau bisa jangan sampai hilang dan disimpan di karakter sheet-nya kalian. Makanya itu, jadi biar waktu kalian coloring itu tadi tidak melenceng jauh gitu. Soalnya udah ada patokannya di karakter sheet-nya itu. Kemudian shading. Nah, shading itu kalau misalkan di kayak apa pembuatan video ataupun animasi itu namanya kayak rendering ya teman-teman. Jadi ngasih beberapa efek, kemudian di final artwork-nya itu shading ya. Jadi kayak misal aku mau buat karakter ini berambut ungu, dia kayak terpuruk gitu. Dia kayak kesel banget, terpuruk sama udah nggak mau banget lah gitu menjalaninya. Nah ini aku buat dia auranya agak gelap ya teman-teman gitu. Bukan karena mendung, tapi karena menggambarkan aura gitu. Jadi shading itu gunanya itu tadi buat menjelaskan aura karakter kepada pembaca. Gitu. Gunanya shading gitu. Ya bisa juga untuk kayak ngasih tahu latar waktu juga ya. Kayak kalau misalkan sore itu dia agak orange keunguan, lalu untuk pagi dia biru tua keputihan, itu teman-teman. Kalau malam ya untuk malam itu gelap sama biru tua ya biasanya gitu. Jadi benar-benar shading itu penting banget untuk menjelaskan latar waktu, aura karakter, kemudian sama pressure karakternya itu tadi ya. Nah, yang terakhir nih teman-teman, yang terakhir yaitu balon cat. Balon cat itu ada banyak ya teman-teman. Balon cat itu ini disesuaikan juga sama dialog karakter kalian. Di mana untuk balon cat itu ini kan kalian udah tahu nih bedanya. Kayak si Kai, karakter Kai ini dia bilang cih gitu. Nah, kan kayak dia merasa acuh gitu, acuh terhadap karakter gitu. Jadi kayak dia kayak berteriak dan nggak suka, makanya dibuat balon cat kayak bergerigi kayak gini gitu. Kemudian untuk yang bulat-bulat ini gimana? Nah, untuk bulat-bulat ini kayak biasanya nadanya yang santuy ataupun tenang, ya kayak aku ngomong sama kalian gitu, aku ngejelasin kalian gitu teman-teman. Jadi kayak menggunakan balon cat yang bulat ini gitu. Nah, ini juga waktu teriak ya teman-teman, dimana kalian udah tahu bedanya apa tebal tipisnya tuh kan. Untuk karakter yang nada biasa sama karakter yang berteriak itu kan kelihatan banget. Jadi kayak di apa ya kayak peka gitu aja sih untuk pembuatan balon catnya tuh cocoknya gimana gitu, terus enaknya gimana gitu, asiknya gimana gitu teman-teman. Itu kalau misalkan ada karakter yang nggak sesuai dialog ya dipahami lagi, kayak biar kalian itu peka terhadap konsep sama ide cerita yang kalian buat sendiri gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman, behind the scene dari pembuatan komiknya gitu. Oke, bentar. Oh iya, sampai di ending ya. Mungkin aku tunjukin beberapa contoh ya untuk buat komik itu, maksudnya untuk penggambaran komik, kemudian step-stepnya itu kayak gimana ya. Jadi kalau misalkan teori aja kan mungkin kalian ada yang nggak paham gitu kan, kayak apa sih gitu, buatnya ribet banget. Gitu. Ya udah tak tunjukin ya teman-teman. Aku tunjukin. Ini karakter yang barusan aku buat tadi sebelum kita mulai ya. Ini kalau nggak salah aku gambar sekitar 1 atau 2 jam gitu, cuma gambar ini aja. Gitu teman-teman, dan ini kayak spontan banget ya, karena emang aku nggak ada apa ya, nggak ada contoh buat ditunjukin ke kalian gitu. Soalnya emang untuk yang komik Daresna itu kayak masih belum upload, jadi kalian masih belum boleh tahu dulu gitu. Aku buat cerita baru gitu. Nah, di sini oke kita buat di mana
aku buat karakter OC ku sendiri, maksudnya original karakterku sendiri ya. Ini original karakter aku dari dulu. Nah, mungkin kalian kayak nggak kelihatan ya. Nah, kayak gini. Aku awalnya tuh buatnya tuh kayak gini teman-teman. Aku buat storyboardnya dulu. Nah, ini kan aku udah buat beberapa jam yang lalu. Setelah kalian udah ada konsep ataupun ide cerita ataupun dialog yang pengen dibuat, kalian coba visualisasikan gitu dengan storyboard itu tadi, disanding dengan panelingnya tadi. Gitu. Jadi panelingnya dibuat tuh, misal aku pengen untuk kayak gerak-gerakin tangan gitu, pakai paneling yang kecil aja kotaknya. Ya udah tinggal buat aja di sini ya teman-teman. Ini kayak figur. Kemudian untuk direct ambil yang rectangle. Lalu untuk brushnya itu jangan gede-gede ya, 8 poin aja gitu. Aku nggak tahu ini mungkin kelihatan apa enggak, kan udah ada rekamannya, jadi nanti kalian bisa tinjau ulang gitu kan ya. Nah kayak gini teman-teman. Kelihatan kok Mas, kelihatan. Oh kelihatan ya? Oke. Ya. Makasih Mas Bayu. Kemudian oh ya, untuk buat panel teman-teman itu di Clip Studio Paint ada 2 layer ya. Ada 2 layer. Di mana ini new raster layer itu gunanya hanya kayak sketching aja. Kayak nih aku tunjukin ya. Ini aku buat yang new raster layer sama yang new vector layer. Nah, kita tunjukin bedanya gimana. Ini aku pakai brush ya, brush yang brush yang aku nggak tahu ini apa, pokoknya aku cari di aset sih, pakai ini aja ya, ini defaultnya gitu. Nah ini tuh kayak gini teman-teman, jadi kayak bisa di blok kemudian bisa diwarnai juga. Ini pakai G, ambil G. Nah ini bisa diwarnai juga ya teman-teman. Untuk yang new raster layer. Kemudian untuk yang ini gimana gitu, untuk yang vector layer gimana. Nah untuk vector layer itu enaknya bisa dirubah-rubah teman-teman, ukurannya bisa dirubah-rubah gitu. Kayak misal nih aku buat lining gini ya, lurus red gitu. Nah aku mau rubah nih, dia kayak agak melengkung gitu. Nah bisa gitu. Jadi kayak misalnya ada yang garis nggak pas gitu, disesuaikan gini gitu. Jadi daripada kalian ngapus itu mending menggunakan ini apa fitur yang ada di ini namanya control point tools. Ini kan ada beberapa fitur nih, kalian coba-coba aja deh kalau misalkan kalian mau download Clip Studio Paint-nya gitu. Kalau misalkan yang new raster layer bisa nggak kalau misalkan di anu tadi kayak diubah-ubah itunya? Nggak bisa karena ini emang udah jadinya, maksudnya kayak udah apa ya? Udah fixnya gitu, jadi nggak bisa diapa-apain gitu. Kalau misalkan dirubah, misalnya lingkaran mau ku bentuk kotak, ya nggak bisa, cuman bisa nge-resize aja teman-teman gitu. Tuh. Gepeng tipis, bulatnya kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan kalian mau pakai vector layer itu tadi, yang ini, new vector layer itu kalian bisa mengubah garis-garisnya ya teman-teman. Dan kalau misalkan enaknya di vector layer itu, kalau misalkan kalian mau di tahap lining ya, oh nanti aku tunjukin ya tahap liningnya kayak gimana. Itu nanti dia bisa ngegabung ya teman-teman. Jadi kayak misal aku garisnya agak ini ya. Jadi vektor magnet ini gunanya kayak misalkan kalian nggak connect gitu ya di sini. Itu biasanya kayak ngegabung gitu teman-teman. Jadi kayak nge-snap gitu. Gitu. Nah, mungkin kalian nggak kelihatan ya. Oh ini. Nah ini kan kelihatan banget bedanya. Nah kan ada perubahan. Jadi kayak benar-benar menyesuaikan sama garis keduanya gitu. Biar enak. Jadi kan kayak gini tuh. Itu gunanya vector layer tuh kayak gitu. Dan ini enak buat digunain di lining, tahap lining ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau buat di raster layer di tahap lining, kalau misalkan ada garis yang keputus atau apa yang nggak bisa disambung gitu teman-teman. Jadi gunanya vector layer itu kayak misal ada garis yang apa
terputus itu bisa disambung lagi nanti, gitu. Bisa dikaitkan lagi. Kalau di sini nggak bisa, harus kayak gambar step by step-nya. Itu teman-teman. Oke, ini aku hapus ya biar nggak ngeten-ngetenin. Nah, setelah panel sama storyboard udah ada, ataupun visualisasinya udah ada, ini aku nambahin teksnya nih. Aku nambahin teksnya. Gitu. Misal kayak dia kayak kesakitan gitu, habis apa perjamuan makan malam gitu, jadi kan kayak megang banyak piring sama salaman gitu, beberapa karakter bangsawan gitu kan, jadi kayak dia mijetin tangannya gitu, aduh gitu. Ya kayak monolog. Ini karakternya monolog ya teman-teman, dia bicara sendiri gitu. Nah, ini mungkin kalian nggak kelihatan ya tulisannya. Nah, ini kan tulisannya kebiasaan emang perjamuan makan bikin pegel semua badan. Nah, kan untuk visualisasinya kan kayak kalian masih bingung tuh, gambarnya kok bunder-bunder atau apa. Kita perjelas lagi ya teman-teman. Kita buat lagi di sketsa. Nah, sketsa ini setelah kalian storyboard kayak gini ya. Nah, ini tuh gunanya kayak biar ada patokannya gitu. Nah, ini full transparansi ya. Kan kalian kelihatan. Nah, ini kan ada garis-garis bekas storyboard tuh. Bekas untuk visualisasinya tuh. Nah, gunanya sketsa itu untuk memperjelas karakter struktur-struktur abstraknya itu tadi gitu. Nah, kan. Setelah kalian nge-sketch itu kalian langsung ke lining ya. Nah, di sini kan kalian udah tahu nih bedanya. Kalau misalkan vector layer itu ada kotaknya di sini tuh. Vector layer. Kemudian untuk yang nggak ada itu ya, maksudnya yang bukan vector layer itu yang nggak ada kotaknya tadi. Gitu. Aku tunjukin nih untuk liningnya gimana. Nah, kayak gini teman-teman. Ini untuk contohnya ya. Nah, ini storyboardnya aku tutupin. Ini untuk nah yang coklat ini, coklat kehitaman itu liningnya ya teman-teman. Aku menggunakan ini comic line. Itu kalian ketik aja di Flux Studio Asset itu ada. Kalau misalkan kalian download itu biasanya sebelum masuk ke aplikasinya, kalian kayak dituntun ke launchernya gitu. Jadi kayak nanti kalian bisa cari beberapa aset atau plugin gitu, di sana. Gitu. Nah, sini kayak memperjelas aja ya teman-teman. Itu. Ntar aku nyoba contohin ya. Ini aku hide dulu. Dan ini, oh ya, aset ini aset untuk ini ya, kayak background ataupun apa gitu. Ini udah aku siapin ya teman-teman. Nah, ini tuh. Ini mentionnya. Jadi karena temanya kerajaan pada bangsa-bangsa Eropa gitu, ya aku buat kayak mention gede gitu. Jadi kayak biar feel-nya kena gitu. Nah, ini kan kelihatan putih karena transparansinya aku kecilin. Gitu. Oke, kita coba buat simple lining ya teman-teman untuk karakter U. Nah ini misal aku mau gambar lagi nih, kita tambahin new vector layer ya. Ini, kemudian kita pergi ke pensil ya, ke pen gitu. Nah di sini aku ada kayak apa ya, kayak lining color defaultnya ya teman-teman. Di sini aku menggunakan warna yang nggak begitu gelap banget gitu, karena style penggambaranku itu warm, kayak apa ya, adem gitulah, enak dilihat gitu, kayak gitulah pewarnanya. Mungkin kalian nanti aku tunjukin bentar deh, kayak gitu. Nah di sini set ke 100% aja ya teman-teman. Untuk sketch itu kalian tipisin aja, soalnya kalian mau ke tahap liningnya. Nah, oke, kita nyoba lining. Nah, sini kan. Mungkin kalian kayak satisfying ataupun kesel gitu ya. Ini nyesuaiin sama garisnya ya teman-teman gitu. Jadi biar nggak melenceng banget. Nah, jadi kalau misalkan lining, aku keseringan kayak di Ctrl Z ataupun di undo gitu. Jadi biar sesuai sama garisnya. Makanya kenapa untuk lining itu biasanya malah memakan banyak waktu ya teman-teman gitu. Soalnya pertama juga biar memperjelas garis karakternya dan nggak tabrakan sama backgroundnya juga. Kemudian biar
enak dilihat gitu teman-teman. Jadi kayak one by one gini, satu-satu gambarnya gitu. Jadi kayak harus disesuaikan sama garis sketsanya tadi ya teman-teman. Sketsa itu taruh di bawah aja, terus ini tuh kayak tulis aja lining. Lining. Nah, oh ya, biar nggak rancu ya, lining 2 gitu. Ini lining yang baru buat. Jadi ya gini teman-teman, set gitu. Sampai kelar ya teman-teman, sampai dari atas sampai bawah itu selesai lining. Nah, nanti endingnya itu contohnya kayak gini tadi. Kayak gini. Jadi dia ini udah terlining ya, udah di tahap lining ya teman-teman gitu. Jadi udah ready untuk di coloring, udah ready untuk diwarnai. Oke, untuk tahap coloring itu ini aku hapus ya, yang lining aku coba praktekin ke kalian ya, biar kalian nggak bingung juga gitu. Soalnya udah ada liningnya ini. Lalu untuk sketchnya kalian masih kelihatan warna biru kan? Aku hide aja ya, biar kalian nggak bingung juga. Oke, yang ada berarti tinggal ini, panel, teks, sama lining. Nah, gitu. Kemudian gimana tuh? Habis itu setelah ini gimana tuh? Habis kayak gini, kita bersihin dulu nih teman-teman. Kayak gini nih bersihin dulu. Biar kalian nanti ngewarnainya masih di satu, langsung ke tahap ngewarnai ya gitu. Jadi kayak biar nggak ngetunda dulu gitu kan, ini diwarnai terus ininya dibolongin dulu, dihapus dulu, kemudian ini diwarnai, dibolongin lagi, kan gak enak gitu. Jadi kalau bisa masih satu tahap gitu ya. Nah kalau aku tuh biasanya ini kumpulin ya teman-teman, yang biasanya yang panel itu ditaruh atas, aku tempelin di sini di lining, aku jadikan satu grup, lalu kita set as reference ya teman-teman, set as reference. Nah, di sini tuh udah reference layarnya ya. Jadi kita tinggal ngeseleksinya aja. Nah, karena ini belum ku rasterize, jadi ku rasterize dulu. Oh ya, kalau misalkan kalian bingung rasterize itu apa, waktu awal kalian ngebuka apa, masukin gambar, itu nanti modenya masih mode ini, nggak bisa, masih kayak apa ya, masih page aslinya ya, kayak image aslinya gitu. Jadi masih belum bisa dirubah-rubah kayak gimana, cuman di size besar kecil gitu. Kalau misalkan udah di rasterize, nanti bisa kayak gepeng anunya gitu. Nah, kayak gepeng atas, samping, kiri, kanan gitu. Kayak gitu teman-teman. Ini kan udah di rasterize tuh. Kita seleksi aja di sini. Nah, seleksi ini kan udah di set as reference. Kalau udah nyala ini berarti set as reference. Nah, set as reference itu gunanya biar waktu kalian ngeseleksi itu nggak di luar ini teman-teman, nggak di luar dari background itu tadi gitu. Jadi kayak kalian masih di ininya. Jadi kalian satu-satu gini di blok aja. Nah, di blok. Nah, di blok. Jadi nggak keluar garis banget ya teman-teman. Ini biar kayak gampangnya aja ya. Nah, kita coba ya ini kita hapus. Apakah masih ada yang ke ini apa belum gitu? Misalnya yang ke apa? Yang belum ke blok ada apa enggak gitu? Oke, kita cek. Kita hapus di mention itu tadi, di aset itu tadi kita hapus. Nah, dia nanti jadi putih gini teman-teman. Dia nanti jadi putih. Nah, kalau misalkan ada yang kayak gini, kita hapus aja pakai eraser. Nah, hapus. Kan ini kayak perintilannya aja tuh, ya hapus saja. Nah, gini. Oh ya, ini biar gak ngeganggu ya, kita potong aja sesuai sama panel yang aku buat tadi. Set pakai polygonal, pakai polyline. Nah, gini. Nah, jadinya gini tuh. Kan lebih enak dilihat daripada masih ketutupan sama transparansi background-nya. Nah, setelah kalian buat kayak gini, ini kan
kita taruh bawah ya, yang tidak terlihat ini taruh bawah biar nggak penuh-penuhin gitu. Jadi yang ada itu cuma teks, kemudian ini yang isinya itu panel sama lining, kemudian ini asetnya itu tadi ya, backgroundnya itu. Kita buat layer baru di sini, di antara tengah-tengah ini ya, teman-teman. Kita buat layer baru, kemudian kita pencet G untuk cari fill. Nah ini aku nge-rename close dan fill enak, aku lupa asetnya apa. Mungkin kalau misalkan ada, kalau mungkin bertanya kalian bisa DM di WA aku aja ya. Nanti aku kasih linknya gitu. Oh bentar aku lupa. Ini kita buat paletnya ini dulu ya. Coklat dulu. Apakah ketutup semua? Nah kan ketutup semua tuh. Jadi ini kayak ngeseleksi aja. Set. Oh, set. Nah, kan enak tuh, tinggal di blok aja. Kemudian ini juga set. Nah, udah kayak gini, kan warna coklat ini kita sebagai ini patokannya. Jadi biar waktu kalian ngegambar itu nggak keluar dari warna coklat ini. Warna coklat ini ya teman-teman yang udah aku blok itu ya. Dengan cara di lock transparan pixel. Jadi waktu aku mau gambar di luar sini, misalnya kalau misalkan nggak aku lock transparan ya, ini, nah dia kan ada di sini. Kalau misalkan aku lock transparan, nah dia nggak bisa ada di sini. Tapi bisanya ada di sini. Nah kan nggak bisa tuh, sama aja. Nah bisanya ada di sini. Kayak gitu teman-teman. Lock transparan itu gunanya kayak ngelock yang ada di dalam aja. Gitu. Jadi kalian kalau mewarnai asik santuy aja di dalam itu tadi. Nah setelah kayak gini, kan aku udah nyiapin color palette yang di karakter sheet itu tadi. Tuh, jadi ini style pewarnaanku ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ngikutin ya nggak apa-apa, kalau nggak diikutin ya mungkin cari yang senyamannya kalian gitu. Nah setelah kayak gini, blok aja semua. Nah, blok. Nah ini tuh palet warna pada kulit. Oke, setelah kayak gini kita nambah layer baru. Nah di sini kan ada layer baru nih. Misal nih ini coloring buat kayak gini ya. Jadi ini ada patokannya buat warna merah. Ini kita klik. Ini ya, namanya clip to layer below. Jadi klik di bawah. Di sini untuk shadingnya teman-teman. Jadi kalian bisa mulai nge-shading ya di sini. Nah, tahap shading itu kayak tahap ngasih efek-efeknya gitu atau kenapanya gitu. Nah, ini kan kalian tuh kan ada kayak perbedaan warnanya ya teman-teman gitu. Jadi biar enak dilihat, nggak satu warna aja gitu. Sebenarnya ada beberapa tips ya teman-teman yang namanya cell shading. Ini yang biasanya aku pakai ya. Bukan cell shading tapi ini bukan cell shading. Ini kayak watercolor brush. Kalau cell shading ini aku tunjukin ya teman-teman. Misalnya aku buat baru lagi. Yang ini yang biasa ya, aku tulis biasa. Itu yang biasa aku buat. Ini aku hide dulu. Dan ini cell shading. Cell shading. Nah, cell shading itu kayak jenis pewarnaan, kayak style pewarnaan ya teman-teman. Kita set ke multiply aja. Jadi warnanya nanti nyesuaiin sama ininya. Nah, jadi warnanya nyesuaiin yang ada di bawah gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian masih bingung-bingung nentuin apanya, bayangannya atau apa, cell shading ini enak gitu. Tinggal kalian ngeset di hitam aja udah keluar tuh bayangannya tuh kan. Ini biasanya dipakai di pembuatan anime-anime di animasi-animasi gitu. Jadi cell shading ini pertama menghemat waktu juga, terus kedua juga enak. Cuman ini bukan tipe pewarnaanku ya teman-teman, karena aku nggak begitu suka aja gitu. Cuman kalau kalian mau mengikuti style ini, kalian nanti bisa cari di YouTube yaitu pewarnaan cell shading gitu. Karena emang ini enjoy banget gitu untuk diikuti gitu. Jadi enak gitu. Kan tinggal ngikutin. Set. Itu cell shading. Kalau kan pakai yang biasa.
Jadi paletnya udah ada, itunya udah ada. Jadi enak gitu. Nah kayak gini sampai sampai kelar teman-teman. Jadi sampai apa bayangannya itu di semua bagian ini kelar semua ya. Ini kelihatan soft banget. Ini mungkin kan kalian bingung ya, kok ada yang tulisan Cina atau tulisan Jepang itu karena aku download asetnya ya teman-teman, dan itu enak banget diikuti. Kalau misalkan kalian mengikuti styleku ya nggak apa-apa. Mungkin di grup aku share ya asetnya kalau misalkan kalian mau gitu. Aku share gitu. Karena ini enak banget. Oh ya, biasanya untuk beras-beras kayak gini itu bisa dibuat untuk ilustrasi semi realis ya teman-teman. Semi realis itu sering menggunakan beras-beras kayak gini yang kalem, enak gitu. Nah, kan ada tutorial gitu. Jadi dilihat lumayan asik, asik gitu. Gitu. Jadi sampai kelar gitu teman-teman. Makanya kalau misalkan ditanya, kan ada tuh beberapa yang komen di platform webtoon atau tapas atau di Rion gitu, kayak komen di autornya, Kak upload setiap hari dong, ya nggak bisa bos, karena emang harus dipikirkan banget ya teman-teman ininya dari pewarnaan, anunya itu benar harus nggak bisa di ini, nggak bisa cepat dan harus ada prosesnya juga gitu. Soalnya kalau misalnya cepat-cepat juga cerita kalian malah nanti ujung-ujungnya nggak menarik gitu, itu teman-teman. Jadi kayak udah gambar aja kayak gitu. Nah, set 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 set. Tangan aja udah lama loh teman-teman. Tuh, ini kan kelihatan tuh shadow-nya gimana, kemudian gimana. Jadi untuk style penggambaran itu sebenarnya tergantung dari kalian ya, kayak senyamannya kalian gimana, seenaknya kalian gimana, kemudian seefisiennya kalian ya. Kalau aku efisien sama enaknya yang buat kayak gitu tadi. Kalau misalkan kalian buat kayak cel shading yang gini, itu pertama menghemat waktu, terus kedua juga cepat aja buat kalau misalkan kalian dikejar deadline per minggu gitu. Tapi sebenarnya nggak begitu rekomen banget ya ini, soalnya nanti ada beberapa tabrakan efek-efek lain gitu. Oke, untuk tahapkan kayak gitu. Kalau misalkan kalian mau gambar rambut ya nanti coloringnya ini di blok aja rambutnya gitu. Misalnya udah kelar gambar ini, transfer warnanya di bawahnya. Oh, biru-biru. Ini dihapus saja biar nggak bingungin. Nah, di sini kan sebelum aku nah ini. Nah, ini kan kalian udah lihat nih height sama unheight-nya gitu. Terlihat sama nggak terlihatnya gitu. Nah, ini aku layer ini aku transfer di bawahnya gitu. Jadi layer ini nanti kosong teman-teman. Jadi nah di unhide height gitu karena udah pewarnanya udah transfer ke sini, jadi udah aman ya ini layer ini gitu. Jadi kalian bisa ke tahap selanjutnya. Kalau misalkan ditanya kalian mau gambar rambutnya gimana, nah aku tunjukin gambar rambutnya itu gimana. Misalnya kita buat coklat. Set. Nah kayak gini gimana? Tinggal diseleksi aja, hapus, seleksi, hapus. Gitu. Kemudian untuk shadingnya kayak gimana? Ya udah kalian shading di layer ini tadi gitu. Misal nih aku buat warnanya merah marun. Oh bukan. Nah merah marun kan. Kemudian untuk shadingnya agak gelap ya teman-teman. Shadownya. Jadi tinggal di set. Ini. Nah, itu. Kalau aku biasanya gini ya teman-teman.
Kalau misalkan kalian ada art style lain, nggak apa-apa, karena emang style pewarnaan itu nggak bisa dipaksain juga, senyamannya kalian, seenaknya kalian kayak gitu. Aku mah biasanya gini, karena emang aku suka style yang agak-agak kasar gitu teman-teman. Gitu. Jadi set. Tuh. Biasanya untuk pewarnaan arsiran tuh atas sama bawah ya teman-teman. Kalau yang ini itu nanti dikasih lighting ataupun kayak cerahannya, gitu. Kayak glossy-nya. Gitu. Nah, kayak gini. Nah, udah kan? Ini udah aku oret-oret, udah aku warnain. Ini kasarnya aja. Nah, kan dari jauh enak tuh juga. Kita buat layer baru untuk lighting-nya ya teman-teman. Kita klik juga di bawah. Ini kita ganti ke add atau glow. Nah, add atau glow ini gunanya biar kayak nambah efek ini glow. Nah, kan set. Nah, gini teman-teman. Jadi dari jauh tuh enak dilihat gitu. Gitu. Kemudian untuk baju juga sama aja teman-teman. Kayak tadi, ininya diklik ke bawah. Oh, ininya diklik ke bawah dulu ya teman-teman. Di merge kalau yang ini. Kemudian diklik. Nah, di sini kan udah kosong. Nah, ini kan belum kosong ya teman-teman. Ini belum kosong. Klik di bawahnya. Kita transfer coloring yang biasa ini ke bawah. Di coloring. Otomatis ini udah kosong. Nah, kita coba di baju. Kayak gitu teman-teman. Jadi kayak terus-terusan kayak gitu. Nah, tinggal diseleksi aja, set. Oh, bentar, ini ke lock ya teman-teman. Makanya kenapa nggak bisa diwarnai. Kita lepas dulu locknya. Set. Nah, ininya gini teman-teman. Jadi tinggal ngikutin aja. Kita lock lagi, kemudian kita kasih shadow-nya. Tuh. Nah, jadi tahap komik itu ada banyak ya teman-teman. Jadi emang benar-benar harus sabar juga gitu. Terus sama teliti ya. Biasanya tuh kayak orang agak tiba-tiba nggak sengaja ngesatuin layer yang seharusnya nggak dipakai gitu. Tiba-tiba misalnya aku pengen layer coloring, lah kok kecampur sama layer ini, layer apa? Layer shading gitu. Kan aneh itu. Ataupun layer lining disambung ke layer coloring kan nanti jadinya aneh. Nah, ini kan untuk lining kan masih tetap coklat ya, maksudnya karena emang di atas. Kalau misalkan tak taruh bawah ya nanti nggak kelihatan. Jadi emang harus taruh atas ya. Udah tinggal gini set. Karena styleku kasar ya teman-teman, jadi emang kalau nggak begitu suka style kasar ya mungkin kalian bisa cari style yang nyamannya kalian gitu. Tapi emang aku suka style yang kayak gini gitu karena emang asik aja, jadi kayak imajinasiku bisa keluar gitu di sini. Gitu, teman-teman. Kayak gini. Kemudian untuk latar waktu kayak gimana? Nah, biasanya untuk kayak efek kayak pemandangan ataupun apa itu ditaruh di belakang ya teman-teman. Di belakangnya aset. Nah, aset kan isinya background ini nih. Nah kan kita buat layer baru di bawahnya aset. Nah, di sini kita seleksi ya teman-teman pakai polyline ini. Polyline di apa? Ini selection area polyline. Nah, di sini kalian bisa seleksi ya. Nah, ini kan udah seleksi nih, ke seleksi nih. Kayak gini nih. Nah, kalau misalkan aku mau ngeblok keseluruhan, misal kita buat night sky. Nah, kan kayak gelap. Nah, ini kan ikut juga. Gimana caranya? Ya udah kita seleksi juga sebelumnya gitu. Pakai rectangle sambil nekan ini ALT. Jadi kan ada yang untuk nambah ya.
Ada yang untuk nambah. Kalau nambah itu shift ya teman-teman. Kalau nambah kan ada tanda plusnya tuh di bawah, kecil banget. Nah ini untuk nambah ya. Kalau misalkan untuk mengurangi, maksudnya menghapus seleksi itu pakai ALT tahan. Jadi diseleksi dulu. Cuman karena ini kotak ya teman-teman, jadi tinggal di ALT gini aja. ALT step. ALT. Oh benar. Oh pantesan. Jadi benar-benar harus teliti banget ya teman-teman. Ini. Nah, step. Nah, kan udah keseleksi nih. Ya udah kita tinggal blok aja pakai gradient. Aku di sini tekan G ya untuk shortcutnya gitu. Reset. Nah, kan jadi malam tuh. Di malam. Ini udah pemandangannya ya teman-teman. Kalau kayak gini kan aneh ya, masih kelihatan ya kayak feel-nya kayak gimana, anunya kayak gimana. Kita masuk ke tahap shading, teman-teman. Kita masuk ke tahap shading untuk background-nya. Jadi biar suasananya tuh enak juga gitu. Kalau aku sih biasanya ya teman-teman, untuk biar feels-nya enak itu untuk background ini untuk background. Ya background yang mention ini ku blur ya biasanya gitu. Tapi kita nggak usah dulu ya, soalnya blur juga nggak begitu nggak begitu bagus banget. Tapi biasanya aku pakai sih. Kita langsung ke shading. Nah di sini kan isinya panel plus lining ya, panel plus lining. Kita tulis lining sini. Nah, panel plus lining. Di atasnya panel plus lining kita tambahin layer baru. Itu untuk ininya, untuk apanya? Shadingnya nanti, shading pada background ya teman-teman. Ini udah mau masuk ke tahap akhirnya ya. Ini tinggal kayak mempercantik keadaan aja ya teman-teman. Nah untuk shadingnya ini kita kasih multiply. Karena suasananya gelap ya teman-teman, kita agak kasih birunya ya coba. Nah, kan multiply, jadi kayak enak aja gitu dilihat. Jadi multiply itu kayak mempergelap ininya ya, pewarnaannya gitu. Kemudian kita tambahin baru lagi di atas multiply ini, multiply. Ini namanya glow. Untuk tipe layarnya add dan glow ya teman-teman, add dan glow. Ini kita kasih ke, mungkin karena cahaya bulan ya, kita kasih gini. Dan ini terlalu cerah. Nah kan gini ya. Ini diseleksi dulu sih. Nah, minta rectangle. Nah, seleksi. Oke, setelah itu kita kasih glow. Nah, ini kan kecerahan. Kita deketin aja. Jadi transparansinya dikecilin dikit. Kayak gini teman-teman, kita buat komik itu. Misalkan kita mau di blur itu tadi ya, itu bisa semua. Malah bagus juga. Cuman aku biasanya jarang pakai. Tapi kalau misalkan kalian kepo banget, kita ngeblur itu nanti nambah efek kayak bokeh gitu ya teman-teman. Kita pakai Gaussian blur. Di sini kita pakai cabai 6 aja ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, soalnya takutnya nanti terlalu strong. Nah, di sini kan ada bedanya tuh, agak blur dikit. Nah, kan kelihatan kan? Nah, ini ku undo, redo gitu kan. Nah, ini setelah blurnya. Jadi kelihatan asik gitu dilihat. Nah, kan jadinya gini kayak gini teman-teman. Pembuatan komiknya tuh kayak gini. Oke, kita langsung aja ya. Biar nggak lama-lama juga.
kita nutup acaranya gitu. Nah, untuk pembahasan terakhir kita ke kesimpulan ya teman-teman, yaitu mengetahui dibalik dari pembuatan webkomik, kemudian kerja keras dibalik sebuah karya komik itu apa, lalu pemahaman step by step-nya tentang komik itu apa aja. Gitu. Jadi kalian udah tahu beberapa behind the scene-nya ya, dari pembuatan komik ya gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada konsep atau ide cerita gitu yang pengen dijadikan komik, nggak apa-apa, tuangin aja, coba aja dulu, nggak usah takut teman-teman. Karena emang nggak ada yang tahu juga ke depannya itu kayak gimana. Setidaknya kalau misalkan kalian udah mencoba, udah tahu medianya kayak apa gitu kan, kalian baru bisa berkomentar gitu. Oke, terima kasih untuk waktu dan tempat. Saya persilakan kepada Mas Bayu. Silakan untuk di Terima kasih diambil. Mas Baskara atas materi dan pengetahuan yang disampaikan. Sungguh interaktif dan mudah dipahami, bukan? Nah, selanjutnya saya persilakan pada para peserta untuk mengajukan pertanyaan, bisa melalui via chat, diawali dengan nama dan asal daerah, ataupun open mic. Saya persilakan kepada para peserta. Jadi kita bahas-bahas santai aja ya teman-teman. Tanya aja ya apa aja yang pengen kalian tanyain. Mungkin ini Mas Baskara dari Mas Susetio Wesantoso. Untuk menentukan bayangan, bagaimana caranya? Oke, untuk menentukan bayangan ya teman-teman. Ini gampang banget ya. Ada tips gampangnya. Tuh kayak gini ya. Aku tunjukin sebentar ya untuk pembayarannya. Nah, ini udah terlihat ya Mas Bayu ya, share screen-nya. Terlihat Mas Baskara. Oke. Nah, di sini kan masih ada ini ya, masih ada panel kosong. Untuk menentukan bayangannya gimana? Pertama kita buat coretan aja ya di atas inilah biar kalian gampang. Coretan cahaya. Cahaya. Nah, ini untuk teksnya biar nggak menghalangi, aku hide dulu ya teman-teman. Kalau misalkan mau menentukan cahayanya gimana, ya kita misalkan buat titik cahaya aja di sini. Misal untuk pusat cahayanya di sini ya, kan otomatis gini. Kayak gini teman-teman. Arahnya ke sini, arahnya ke sini ya. Tuh, sini. Tuh. Kalau menentukan bayangannya gimana? Nah, ini aku transparasinya aku kecilin ya. Terus langsung kita praktekin buat bayangannya. Nah, di sini aku pakai yang style yang aku biasanya ya teman-teman. Jadi kan di sini tuh bayangannya ke arah sini nih, ke arah sini ya. Nah ini nih, ke arah yang hitam-hitam ini ya, ke arah bawah gitu ya. Ini jelas di sini teman-teman. Jadi untuk arah bayangan itu nanti jatuhnya di sini, di leher, banyak ke sini. Lebih gelapin ya teman-teman. Soalnya kalau misalkan dari atas ya, otomatis kan leher kayak gelap gitu. Dan itu ada beberapa sebagian aja yang terang gitu. Kalau misalkan sebagian aja yang terang, kita tambahin ya ini lightingnya. Jadi yang gelap hanya di daerah sini, bawah sini. Kemudian untuk rambut gimana? Nah, untuk rambut tinggal ikutin aja. Kan arahnya ke sini, ke serong ke bawah sini ya. Nah, arahnya ke bawah sini. Buat sini. Jadi bayangannya tuh di sini tuh. Sini, sini, kemudian sini ya. Sini. Karena ini rambutnya dia ketutupan di sebelah kiri, maka di sini agak gelap ya teman-teman. Jadi lebih dominan gelapnya. Nah, tuh. Ini untuk hidung tinggal kasih gini aja. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini dikit aja. Nah, ini dikit aja. Soalnya yang dominan ke arah bawah.
Kalau misalkan kita balik juga, coretannya tuh kita flip, dia di arah sebelah sini. Gimana tuh? Ya sama aja teman-teman, cuma nanti yang daerah sininya itu lebih gelap. Ini aku praktekin lagi ya. Arah cahayanya kan dari belakang ya, di belakang kepala, di bagian atas gitu. Nah ini untuk yang apa, shadingnya itu tadi. Nah ini ku hapus. Nah, karena dia ada di belakang kepala, otomatis yang sini tuh kelihatan lebih gelap, teman-teman. Nah, dia lebih gelap karena ada di belakang. Tuh. Jadi yang ketutupan sama poni itu lebih gelap ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian bingung untuk menentukan arah cahaya, itu pakai trik ini ya tadi. Itu jadi misalnya kalau ke sini itu, nah, kalau misalkan ke sini nih, nah, ke sini tuh kayak gimana, terus kemudian nanti ke sini tuh gimana gitu. Jadi sesuaiin aja ya teman-teman sama trik ini tadi gitu. Karena ini membantu banget ya. Kalau misalkan kalian bingung sama untuk bayangan gitu. Nah, ini kan kita soft pin lagi gitu, di perhalus gitu, biar nggak terlihat kayak apa, tebel banget warnanya. Nah, kayak gini teman-teman. Ini trik simpelnya ya. Ini trik simpelnya. Untuk menentuin arah cahaya. Dengan pakai lingkaran ini tadi, lingkaran bulatan ini. Nah, ini gitu. Jadi kayak biar lebih gampangnya gitu. Titik poin cahayanya itu di mana, kemudian untuk bayangannya itu di mana. Itu teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin Mas Bayu? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan pada para peserta. Untuk stop dulu. Mungkin udah jelas ya teman-teman ya, entah dari penjelasanku ya gitu. Kalau misalkan kalian masih bingung atau gimana, kalian bisa lihat recordernya nanti ya. Direkam kan ya Mas ini? Direkam kok Mas. Oke. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman ya sebelum kita tutup acara juga gitu. Kalau misalkan belum ada ya mungkin bisa kita tutup Mas Bayu supaya nggak lama-lama juga biar para apa mas-mas mbak-mbak ini ketemu ayamnya juga atau ketemu keluarganya juga. Mungkin tidak ada yang ditanyakan lagi ya, mungkin karena udah terlalu malam semua mungkin ya. Saatnya untuk kita tutup sesi hari ini, diinformasikan kepada seluruh peserta yang belum mengisi absen, saya persilakan untuk mengisi absen di link yang sudah disediakan di kolom chat ya. Baik, alhamdulillah acara demi acara sudah selesai. Sebelum saya menutup acara hari ini, saya mohon izin kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya untuk melakukan sesi foto. Boleh diaktifkan dulu kameranya dan menggunakan background yang sudah kami sediakan. Oke, makasih. Oh ya, background yang bernuansa timur bisa sih, cuman untuk pembuatannya lumayan susah gitu aja sih. Jadi lebih sering-sering untuk survei tempat ya teman-teman. Kalau misalkan untuk misal kalian buat komik tema era timur-timur gitu ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya Asia Timur gitu. Itu kalian searching aja gitu di beberapa anime ataupun manhwa itu banyak banget. Teman-teman untuk kamera bisa dinyalakan, kemudian kita ada sesi foto bersama ya. Betul. Jadi biar enak gitu, sekalian ada kenang-kenangan. Kenang-kenangan bersama kita. Gimana Mbak Anissa? Udah diambil semua capture-nya? Sebentar.
Oh, Sudah. Oke, sudah. Kalau begitu, marilah kita tutup bersama. Saya selaku MC pembawa acara pertemuan seminar hari ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenan di hati Bapak atau Ibu, serta seluruh para peserta webinar. Sekian, mari kita tutup bersama acara webinar kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para peserta yang sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. iya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Saya infokan kembali ya, yang belum absensi boleh di itu dulu, absensi dulu. Linknya udah ada di kolom chat. Makasih ya teman-teman, bisa live langsung kok, misalkan kalau mungkin mau chat-chat atau apa gitu, tanya-tanya apa, mungkin masih ada waktu ya, kalau misalkan kalian mau stay di sini atau apa gitu, mungkin masih bisa aku jelasin ya. Sama-sama kakak. Mas Bay, piye kok bisa pulang futsal itu Mas Bay? Sampun adus toh jenengan. Aduh, aibku dibuka-buka, Yesus. Kaget aku Mas Bay. Jenengan kok futsal gitu, ternyata. Kopi Mas Bay. Waduh Mas Bay.